Kecantol lagi nih cuy, duit dari aplikasi pinjol ilegal di rekening dan lumayan cukup membuat rekening gua malah menjadi gendut. Dan di aplikasi ini ternyata masih bisa eksis sampai saat ini, karena kirain dia udah diblokir OJK, tetapi masih ada juga sih untuk aplikasi ini dan limitnya juga lumayan gede. Dan tentunya buruan kalian gaskan habisin duitnya, karena di aplikasi ini udah banyak yang galbay dan juga tanpa perlu dibayar karena dia juga masih ilegal dan tanpa ditelepon untuk masalah pencairannya. Nah, buruan gas kan nih ya, mumpung lagi bagi-bagi duit gratis. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini semuanya? Semoga tetap sehat, tetap kuat dan terjaga kalian semua ya. Dan semoga terhindar juga dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan. Jika lo ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, dan terapkan 3M. Dan tidak lupa untuk berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian di aplikasi pinjol ilegal? Apakah udah pada japo, udah pada dapat duit gratis, ataukah udah menumpuk duitnya di rekening kalian, ataukah masih digantung atau masih di autol? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana ini lagi naik daun kembali nih cuy. Dan ya mumpung aplikasinya lagi baik-baiknya nih, makanya gaskan saja untuk di aplikasinya. Lumayan duitnya bisa buat jajan sebulanan ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini ternyata masih bisa eksis kembali setelah beberapa lama dia nggak melakukan pencairan. Dan gua pikir aplikasi ini udah diblokir oleh OJK ya, atau udah bangkrut karena udah banyak yang galbay, tetapi malah melakukan pencairan lagi nih. Dan untuk di aplikasi ini gua ngajuin dengan menggunakan data busuk saja dan tanpa menggunakan amunisi lainnya, cukup dengan rekening dan juga KTP. Dan ya alhamdulillah bisa nyantol juga sih, walaupun dengan beberapa kali pengajuan ya, kurang lebih ada 5-6 kali pengajuan. Tetapi bagusnya dari aplikasi ini, kalau kita di autol itu masih bisa ngajuin lagi, walaupun memang agak menunggu beberapa jaman ataupun beberapa hari ya, namun ya nggak masalah sih ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya bebas kalian mau galbaikan, karena sudah banyak juga orang yang galbay di aplikasi ini, dan bahkan udah ada yang galbay selama berbulan-bulan lebih sampai dengan setahun ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Nah ini dia teman-teman, untuk pencairannya di sini gua yang harus bayarkan itu Rp1.036.000 ya. Dan di sini yang masuk ke rekening saya kurang lebih 800.000 ya. Nah kalian bisa lihat, karena memang aplikasi ini ilegal, tentunya jumlah pencairannya nggak sama dengan limit peminjaman kita, apalagi jumlah pembayarannya melebihi dari peminjaman pokok. Sebenarnya nggak masalah sih kalau jumlah pembayarannya itu melebihi dari peminjaman pokok. Yang penting pencairannya full ya teman-teman, bersih. Namun kali ini memang dia nggak full, dan ya sudah begitu kalau kita meminjam di pinjol ilegal, tentunya ya cukup memberatkan juga, baik dari segi peminjaman, baik dari segi pembayaran, apalagi dari segi penagihannya itu paling nggak enak banget ya cuy. Dan di sini gue hanya mendapatkan tenor selama 7 harian, dan untuk tanggal pelunasannya akan jatuh tempo 2 harian lagi ya. Di sini tanggal 10 bulan 8 2021. Nah makanya untuk di aplikasi ini kemungkinan besar gue akan galbaikan saja, soalnya udah lumayan besar ya. Apalagi aplikasi ini kemarin dia itu sempat nggak mencairkan banyak ya, makanya ragu juga sih cuy kalau mau dirawat. Jangan sampai nantinya kalau dirawat terus dia nggak melakukan pencairan lagi dan kembali meredup lagi. Nah itu yang rugi kita sendiri ya. Nah makanya mumpung masih hangat-hangatnya nih, gaskan saja ya untuk digalbay, apalagi kalau kalian yang udah dapetin limit yang gede banget. Dan untuk di aplikasi ini bebas kalian mau mengajukan dengan bank apa, dan tentunya untuk pengajuan di aplikasi ini menggunakan data fresh oke, menggunakan data busuk oke, menggunakan data galbay juga oke, dan menggunakan data fake juga bisa ya. Namun untuk penggunaan data pribadi, waduh, tentunya beresiko banget ya cuy ya, kecuali kalau memang kalian udah mental kuat ya, dan juga udah tebal muka ya,
nggak masalah sih, karena memang ada beberapa orang juga yang udah sering banget mengajukan di pinjol ilegal dengan menggunakan data pribadi ya, dan itu mereka santai-santai saja ya. Tetapi kalau saran saya sih mending jangan ya teman-teman, karena berisiko banget ya, apalagi kalau memang yang kalian masih pemula. Waduh, itu pasti bisa down mental kalian ya, apalagi aplikasinya ilegal ya. Mending kalau kalian mau mengajukan dengan aman ya, mending ke pinjol legal saja dan terdaftar di OJK, karena aturannya udah jelas dan regulasinya juga udah jelas ya, apalagi biaya bunganya itu nggak memberatkan, nggak seperti ini. Dan untuk di aplikasi pinjol legal juga mah nggak memberatkan ya, dari segi pembayarannya, dari segi penagihan dan lain-lain. Nah oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Kaya. Dan untuk aplikasi Uang Kaya ini gua lupa kapan gua terakhir ngajuin di aplikasi ini. Dulunya sih pernah ya, sekali doang. Dan untuk akun yang gua ngajuin pertama itu sebenarnya worth it banget untuk diajukan lagi di aplikasi ini ya. Tetapi gua lupa sandinya itu apa ya cuy, makanya gua nggak bisa masuk nih ya. Dan tentunya jika mengajukan menggunakan data yang berbeda lagi ya, tetapi sayang banget sih, dan tentunya agak sedikit sulit kalau kita mengajukan dengan menggunakan data yang baru lagi. Mending kalau kalian mempunyai data lama, gaskan saja ya. Dan untuk di aplikasi ini gua kurang tahu saudaranya apa, tetapi untuk kode OTP-nya kalau nggak salah kotak koin ya teman-teman untuk aplikasi ini. Nah, seingat saya untuk aplikasi dengan kode OTP kotak koin itu lumayan banyak ya. Akan tetapi gua lupa saudaranya apa saja, soalnya nggak terlalu tahu dan nggak terlalu paham dengan kode OTP kotak koin ya. Kalau beda halnya kalau di Fintech Asia. Waduh, kalau ke Fintech Asia mah itu nggak ada lawan sih ya. Terkait saudaranya itu pasti banyak banget. Tetapi kalau kalian yang mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi, siapa tahu bisa cair juga nih di saudaranya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uang Kaya. Dan untuk aplikasi Uang Kaya ini tentunya dia masih ilegal, belum terdaftar di OJK, dan dideveloperi dari Uang Kaya juga. Dan untuk aplikasi Uang Kaya itu banyak banget nama aplikasi pinjol dengan Uang Kaya, dan juga logonya berbeda. Nah makanya kalian jangan salah pilih. Dan buat kalian yang pengen download aplikasinya, gua sediain linknya di deskripsi, tinggal kalian klik download dan langsung ajukan saja ya. Tetapi kalau kalian nggak mau ngajukan juga nggak masalah, dan saran saya sih kalau kalian masih pertama kali meminjam dan masih pemula, mending jangan langsung ngajuin ya, cari tahu terlebih dahulu apa saja kekurangan di pinjol ilegal, apalagi kalian harus tahu resiko-resikonya, amankan data kalian terlebih dahulu, jangan asal mengajukan saja ya, karena itu pasti berisiko banget. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download dengan ulasan 3,4, dengan ulasan 4.000 dengan rating 3,4. dan ya brosurnya hanya gini banget, sangat-sangat jelek banget ya. Mungkin nggak modal juga untuk aplikasi ini, ataukah mungkin udah mulai bangkrut juga karena udah banyak yang galbay. Dan di sini kalian bisa lihat untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Pastikan kalian lihat dulu satu persatu ya, jangan asal meminjam, dan ini bisa jadi bahan pembanding kalian ataupun bahan acuan kalian sebelum mengajukan di aplikasi ini. Nah makanya kalian harus baca terlebih dahulu. Dan untuk di aplikasi ini ya, untuk deskripsinya sih campur ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia ya. Nah memang mungkin untuk aplikasi ini dideveloperi oleh orang luar negeri atau gimana ya. Dan rata-rata sih untuk pinjol ilegal itu dari luar negeri ya, untuk yang menyiapin dananya ya. Namun ya kurang tahu juga sih, soalnya nggak ada dijelaskan. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian ingin mengajukan, di sini persyaratannya harus mempunyai KTP, kemudian mempunyai akun bank, mempunyai smartphone, dan juga kalian harus mempunyai pekerjaan yang tetap ya. Namun ya untuk detailnya sih hanya gini-gini saja, nggak usah terlalu didalami juga, soalnya untuk aplikasi ini masih ya jelek banget juga sih ya. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 28 Agustus 2020 ya. Nah ini memang akhir-akhir tahun 2020 itu banyak banget untuk aplikasi pinjol yang bermunculan, karena memang itu lagi naik-naiknya ya pinjol-pinjol ilegal. Nah oke, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Uang Kaya ini. Dan tampilannya ya hanya gitu-gitu saja ya tuh. Dan beda banget dengan aplikasi pinjol legal OJK. Kalau di pinjol legal OJK mah kita bisa dapetin pemotongan harga, diskon, kupon, ataupun giveaway. Kalau di sini ya hanya gini, polos banget, dan memang ya masih jelek juga ya. Dan untuk aplikasi ini ya tampilannya hanya segini saja. Dan untuk kalian yang pengen ngajuin, pastikan kalian baca di sini ada informasi dokumen, informasi dasar, dan kontak. Nah coba kita untuk cara pengisiannya sih sebenarnya gampang banget, sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya.
nggak ada bedanya sih. Di sini kita harus memasukkan nomor KTP dulu, dan ini kalian harus ketahui bahwa di aplikasi ini mereka meminta untuk mengizinkan akses ke handphone kita ya. Nah, makanya kalau kalian belum amankan data kalian, mending jangan diizinkan, karena ketika kalian izinkan itu data-data kalian akan diakses ya, apalagi data-data pribadi. Nah, makanya jikalau kalian galbay, itu akan disebar melalui grup-grup WA, dan grup WA kalian itu adalah kontak-kontak kalian, dan ya kalian akan ditagih dengan cara-cara yang nggak mengenakan kalau di aplikasi pinjol ilegal gitu ya. Nanti setelah itu kalian akan memasukkan foto KTP-nya ya, dan untuk di aplikasi ini itu dia mengakses kontak, kemudian nomor log panggilan, kemudian media, kemudian lokasi, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget dah tuh. Beda halnya kalau kita dipinjol legal OJK. Kalau dipinjol ilegal OJK mah itu hanya 3 doang, yaitu cemilan. Yang pertama kamera, kemudian mikrofon, yang terakhir itu location. Nah, itu memang sudah ada regulasi dari OJK-nya ya. Jadi dia nggak akan sebar data kalau dipinjol legal. Beda halnya kalau dipinjol ilegal ini ya, karena dia bisa mengakses data-data kita ya. Nah, makanya jangan asal-asal ngajuin saja sebelum persiapan kalian udah matang banget ya. Nah, setelah itu di sini ada namanya, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir. Kemudian untuk informasi dasarnya di sini bisa kalian masukkan nomor telepon kalian, emailnya. Nah, untuk emailnya masukkan email yang memang bukan email pribadi kalian, ataupun bisa email pribadi tetapi itu khusus untuk penggunaan pinjol dan nggak tertaut dengan handphone kalian. Karena kalau sampai tertaut ya, walaupun kalian nggak pakai untuk email tersebut, ketika kalian masukkan emailnya itu mereka bisa akses ya cuy, karena ada beberapa email itu yang connect dengan data-data di handphone kalian. Nah, makanya jangan asal memasukkan email ya, apalagi email pribadi. Waduh, beresiko banget cuy. Dan di sini untuk status pernikahannya kalian bisa pilih ya, untuk tingkat pendidikannya, kemudian pekerjaannya apa di sini. Nah, ini bisa kalian pilih. Kemudian juga untuk pelajar juga ada. Kemudian untuk pendapatannya bisa kalian sesuaikan saja nama perusahaannya. Nah, ini yang gua saranin kepada kalian, jikalau untuk informasi opsional ini jangan sekali-sekali memasukkan ataupun mengkonekkan akun pribadi kalian di sini ya. Nah, kemarin tuh ada orang yang bertanya, "Bang, kalau second akun terus masih dalam satu handphone itu masih bisa apa enggak?" Sebaiknya jangan cuy. Kalian mau pakai akun ketiga, akun kelima, akun ke-10, kalau masih connect dalam handphone kalian akunnya, itu tetap masih bisa diakses untuk yang lainnya ya. Karena data-data kalian itu tetap masih bisa diakses kalau masih dalam satu handphone ya cuy. Kecuali akun ketiga kalian, akun kedua kalian, akun keberapa kalian itu berada di handphone lainnya. Nah, itu baru aman ya. Tetapi kalau menggunakan informasi akun pribadi mending jangan cuy. Dan ini juga opsional ya, bisa kalian masukkan bisa enggak. Tetapi kalau kalian mau masukkan ya silakan, kalau enggak juga silakan. Setelah itu di sini ada informasi kontak darurat. Nah, ini informasi kontak daruratnya memang agak sedikit sulit ya, soalnya di sini dia meminta banyak banget ya cuy. Di sini 1 2 3 4 5 kontak darurat. Nah, itu cukup merepotkan ya. Gua aja kemarin sampai repot mengajukan di aplikasi ini. Soalnya yang gua masukin di Kondar adalah nomor-nomor handphone gua sendiri saja ya, biar kalau misalkan galbay terus ditelepon ya diteleponnya bukan ke orang lain ya, karena nomornya juga nomor gua sendiri. Nah, gua sempat kebingungan karena banyak banget nih. Beda halnya dengan pinjol-pinjol lainnya. Tetapi untuk yang memasukkan ini itu pastikan harus aktif ya, dan jangan kalian masukkan kontak fake yang nggak aktif ya teman-teman. Ya nggak masalah kalau kalian mau masukkan kontak kalian sendiri, tetapi harus aktif ya. Dan lebih baik jangan nomor orang lain ya, soalnya kalau nomor orang lain kalian masukkan di sini itu tetap masih bisa disebar data kalian. Misalkan kalian masukkan nomor teman kalian, terus kalian galbay, nah itu mereka bisa hubungi melalui nomor ini ya, dan kalian bisa saja ditagih melalui teman kalian ya. Nah, makanya itu kalian masukkan nomor kontak darurat. Dan untuk di aplikasi ini sih kalau kita dicairkan itu kita nggak ditelepon sama sekali ya, tetapi untuk jaga-jaga saja nomornya itu harus aktif ya, soalnya kita nggak tahu ya kapan kita ditelepon, di nomor mana kita ditelepon, apakah di Kondar atau di Nopeng. Kemudian lagi untuk nomor pengajuannya jangan kalian masukkan di sini ya teman-teman, karena kalau nomor pengnya kalian masukkan di sini itu mereka bisa akses, dan juga itu mereka bisa tahu oleh sistemnya ya, dan bisa kalian di auto. Dan untuk kalian yang mungkin pengen ngajuin di aplikasi ini, ajukan saja di pagi hari
Pokoknya di jam 6, jangan juga di subuh hari karena nggak worth it untuk di subuh hari untuk aplikasi ini. Dan kalau kalian yang mempunyai akun yang lama, entah itu hanya untuk mengincar undangan atau sudah mengajukan ya, tetapi masih di auto, bisa kalian gaskan di aplikasi ini. Karena menurut di info grup pinjol itu yang worth it adalah akun lama ya. Tetapi kalau kalian mempunyai akun baru juga nggak masalah sih, daripada kalian harus repot-repot lagi mencari akun lama ataupun menggunakan jasa joki. Waduh, itu cukup repot ya, apalagi kalau jokinya kalian nggak tahu memilih mana joki yang bagus mana yang enggak ya. Dan ya kalau misalkan kalian ada ditawarkan oleh joki, jangan asal terima saja. Kalau ada yang meminta di awal, nah itu lebih baik jangan cuy. Karena kalau joki itu mah fee-nya itu pembagiannya di akhir ya. Jadi ketika cair, bukan di awal ya cuy. Apalagi jokinya jauh dan kalian nggak bisa ketemu langsung. Waduh, mending ngajuin sendiri deh. Kalau di auto mah nggak masalah ya. Dan kalaupun dicairkan ya kalian sendiri juga yang dapetin duitnya tanpa harus membagikan fee-nya lagi ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini. Dan setelah kalian meminjam ini, nanti kalian akan ditinjau kurang lebih 1 jaman hingga 2 jaman tergantung banyaknya pengajuan. Dan ya seperti biasa namanya bermain pinjol, nggak ada jaminan bahwa bisa di ACC 100%. Apalagi dicairkan dengan limit yang besar ya. Walaupun banyak orang yang di ACC di aplikasi tersebut, belum tentu kita semua bisa di ACC. Dan sebaliknya, walaupun nggak ada orang yang di ACC di aplikasi tersebut atau di auto semua, belum tentu kita juga bisa di auto ya. Nah, jadi kembali lagi ke hoki dan juga perkuat pengajuan dan perbanyak saja amunisi ya. Dan pastinya jikalau di auto tetap ajukan lagi ya. Karena semakin banyak pengajuan kita, itu bisa menambah kesempatan kita untuk di ACC. Nah, dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas satu persatu jikalau ada waktu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.